Jadi andai kata ada orang dia nggak ada peninggalan untuk membiayai pengurusan jenazah dia, maka boleh diminta dari kerabatnya, ya boleh dari orang yang menafkahinya. Kalau ada kakaknya atau adiknya atau anaknya, maka diambil dari mereka. Seandainya dia budak, maka diambil dari tuannya. Kalau seandainya nggak ada juga, ada orang misalnya sebatang kara merantau, mati, mau minta sama siapa? Maka fa'alam yasiril muslimina, pada kaum muslimin yang mampu. Jadi andai kata baitul mal kok nggak ada juga, maka orang-orang Islam yang ada di seputaran dia, di wilayah si almarhum, maka harus patungan ya untuk membiayai kebutuhan si jenazah. Ya dikira-kira aja, misalnya kain kapan seperlengkapan berapa, misalnya 700.000. Munculnya bau jenazah. Jadi syarat daripada penguburan jenazah dalam suatu lubang tersebut harus bisa menutupi atau menghalangi baunya jenazah keluar. Ya jangan sampai muncul tuh bau jenazah kecium dari luar setelah ditimbun. Dan yang kedua, wasabuan dari hewan buas. Bukan cuma tidak kecium baunya jenazah, baunya mayit Bapak Ibu, tapi juga bisa aman dari hewan buas. Maksudnya nabasyahu, yang membongkarnya laha pada lubang jenazah tadi. Ya kalau zaman dulu kan banyak hewan liar, hewan buas, ya, ular, macan, harimau, monyet, ya. Kemudian kuburannya digali. Nah, kita harus melindungi jenazah bukan cuma dari terciumnya bau dia, tapi juga dari binatang buas. Memang diperbolehkan jenazah itu kuburannya di pondasi, di bata kalau bahasa kita ya, di kijing kalau orang Jawa bilang. Boleh, tapi dengan syarat kalau memang tempatnya, lahannya itu berbahaya bagi jenazah tersebut. Ya, misalnya dari binatang buas. Sebetulnya bukan cuma masalah dari binatang buas saja, tapi juga dari tangan-tangan jahil yang suka ngambilin tanah kuburan, yang suka ngambilin kain kapan mayat, tali pocong. Kan ada tuh masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Makanya itu pun diperbolehkan kalau tempatnya dibangun. Tapi kalau nggak ada resiko bahaya seperti itu ya, untuk kuburan yang tanahnya tanah wakaf, maka itu hukumnya haram mutlak kalau seandainya dibangun di atas kuburan tersebut. Adapun untuk tanah pribadi, bukan tanah wakaf, memang tanah milik sendiri, hukumnya makruh. Kita lanjutkan kembali masih pada pembahasan tentang mengurus jenazah. Ini masih ada sambungan sedikit tentang mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa mahalu tajhizihi, dan adapun pos pembiayaannya jenazah atau pembiayaannya mayit itu at-tirkatu dari tirkah. Tirkah itu harta peninggalan, ya bahasa gampangnya harta warisan. Jadi kalau ada orang meninggal, biaya kebutuhan dalam mengurus jenazahnya Bapak Ibu itu diambil dari tirkahnya, dari harta peninggalannya. Makanya sebelum hitung-hitungan hari waris segala macam harus diposin dulu. Ya, baiknya seperti itu, diposin dulu kebutuhan almarhum, termasuk masalah hutang. Jaga-jaga ada hutang, nanti dipersiapkan untuk membayar hutang.
Ini statusnya kalau jenazahnya laki-laki ya. Illa zaujatan, kecuali untuk istri, wa khodimaha, dan juga khodimnya, pelayannya. Maksudnya di sini budak ya. Kalau untuk seorang istri atau pelayannya, biayanya fa'ala zaujin, atas si suami, goniyin yang kaya, alaihi yang ada padanya kewajiban nafaqatuhuma, menafkahi keduanya. Kalau untuk jenazah perempuan, maka pembiayaannya ada pada si suami. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu baginya, bagi si jenazah, tirkatun, suatu tirkah, suatu harta peninggalan. Andai kata si jenazah gak punya apa-apa, maka fa'ala man, biayanya tersebut atas orang, alaihi yang wajib padanya, nafaqatuhu, menafkahinya. Berupa apa tuh? Min qoribin, baik dari kerabat, wasayidin, ataupun dari tuannya. Jadi andai kata ada orang dia nggak ada peninggalan untuk membiayai pengurusan jenazah dia, maka boleh diminta dari kerabatnya. Ya, boleh dari orang yang menafkahinya. Kalau ada kakaknya atau adiknya atau anaknya, maka diambil dari mereka. Seandainya dia budak, maka diambil dari tuannya. Kalau seandainya nggak ada juga, ada orang misalnya sebatang kara, ngerantau, mati, mau minta sama siapa? Maka pembiayaan tersebut yaitu fa'ala baitil mali, atas baitul mal. Ya, kalau di kita nggak ada baitul mal, adanya bazis basnas, tapi boleh juga itu. Nah, kalau di zaman Nabi dulu ada namanya Baitul Mal wa Tamwil. Jadi khusus untuk mengumpulkan harta-harta orang ya, melalui sodakoh, infak, dan zakat. Nah, kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya baznas lah ya, baznas atau bazis. Boleh diambil dari situ. Nah, kalau nggak ada juga, maka fa'alam yasiril muslimina, pada kaum muslimin yang mampu. Jadi andai kata Baitul Mal kok nggak ada juga, maka orang-orang Islam yang ada di seputaran dia, di wilayah si almarhum, maka harus patungan ya untuk membiayai kebutuhan si jenazah. Ya dikira-kira aja, misalnya kain kapan seperlengkapan berapa, misalnya 700.000 gitu ya. Biaya makam berapa, misalnya 2 juta misalnya gitu. Biaya keranda dan lain-lain misalnya gitu. Totalnya sampai 3 juta. Nah, maka masyarakat sekitar wajib membiayai. Ingat ya, mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang ngurusin, maka satu kampung dosa. Ya, itu bahayanya di situ. Maka harus ada orang yang mewakilkan untuk mengurus. Titik. Wa yahrumu, dan haram apa at-takfinu, mengkafani jenazah, fi jildin, dengan kulit, in wujida, jika ditemukan, goiruhu, selainnya. Maksudnya selama ada bahan biasa, maka harus pakai bahan biasa, nggak boleh pakai bahan kulit ya. Wakada, dan demikian juga ya haram atinu, menggunakan lumpur ya. Wal hasishu, dan juga rumput, nggak boleh pakai lumpur atau ditutupin pakai daun doang. Namun jika tidak ada, nah ini kalau nggak ada, kainnya nggak ada nih ya. Fa illam yujad, namun jika tidak ditemukan, saubun, suatu pakaian atau kain yang bisa menutupi si jenazah, maka wajib jildun, dengan menggunakan kulit. Pilihannya pertama kulit dulu, summa hashisun, baru kemudian rumput. Jadi kalau kulit nggak ada, maka barulah digunakan rumput. Summatinun, lalu kemudian lumpur. Kalau nggak ada rumput, maka gunakan lumpur. Jadi nggak boleh langsung lumpur, harus pakai kulit dulu. Kalau nggak ada bahan. Fima, dengan perkara, atau maksudnya qaul di sini istazharohu, yang mana menjelaskannya atau menerangkannya Syekhuna, guru kita. Ya, Syekhuna itu di sini maksudnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beliau menerangkan bahwa
wajib bagi seseorang itu menggunakan bahan yang tidak terbuat dari kulit. Sementara kalau untuk perempuan kemarin ya diperbolehkan memakai sutra ya, tapi makruh. Anak kecil juga begitu sama, cuman makruh. Cuman kalau bicara sah nggak, boleh aja. Wa yahrumu, dan juga haram kitabatu syai'in, menulis sesuatu minal Qur'ani, dari Quran, maksudnya menulis ayat. Menulis ayat Quran wa asma'illahi ta'ala, dan asma Allah ta'ala. Jadi nama-nama Allah, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ditulis alal kafani, di kafan, ditulisin di kafan. Ini biar jenazahnya kagak diazab. Ada tuh kepercayaan kayak gitu Bapak Ibu ya. Maka yang kayak begitu wala baksa, tidak diperbolehkan ya, yang kayak gitu hukumnya haram. Tapi wala baksa, tapi tidak apa-apa dikitabatihi, dengan menulisnya, birriki, dengan ludah ya. Tapi boleh kalau nulisnya di atas kain kafan tadi ayat Quran atau dengan asma Allah ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya itu. Kalau nulisnya pakai ludah, jadi pakai ludah diambil terus ditulis pakai ludah. Sebab apa? Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itulah yasbutu, tidaklah menetap atau tidaklah membekas di kain kafan tersebut. Cuman ini nggak umum ya, tapi ada beberapa amaliyah kaum sufi itu menggunakan seperti itu. Saya nggak tahu kalau praktek di lapangan khususnya di masyarakat kita ya, di Indonesia saya sendiri belum pernah nemuin. Titik. Wa afta, dan berfatwa Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah, bihormati satiril janazati, dengan keharamannya menutupi jenazah, biharirin, dengan kain sutra, walau imro'atan, walaupun perempuan. Kalau menurut Imam Ibnu Shalah, setelah jenazah dimandikan mau dikafani ya, itu juga nggak boleh ditutupin pakai kain sutra sekalipun dia perempuan. Kalau menurut Imam Ibnu Shalah, kama yahrumu, sebagaimana mengharamkan tazyina baitiha, menghias rumahnya, diharirin, dengan kain sutra ya, karena juga ada beberapa ulama yang mengharamkan rumah itu dihias pakai kain sutra ya. Tapi wa khalifuhu, berbeda pendapat Al-Jalalu Al-Bulkini, yaitu Imam Al-Jalal Al-Bulkini. Sementara menurut Imam Jalal Al-Bulkini, fajawaza, hukumnya boleh, apa al-hariru, sutra tadi, fiha, di dalamnya, maksudnya untuk digunakan kepada jenazah perempuan, wa fitifli, dan juga pada anak-anak. Jadi kalau menurut Imam Jalal Al-Bulkini boleh aja perempuan pakai sutra, begitu pula dengan anak-anak. Wa tamadahu, dan memegang kuat pendapat tersebut atau qaul tersebut, jam'un, sekelompok ulama, ma'an al-qiyasa, beserta dengan adanya atau sesungguhnya kias itu al-awalu, dihukumi yang pertama ya, seperti hukum yang pertama. Jadi karena hukum asalnya makruh, tidak sampai haram, ya boleh-boleh aja, jadi nggak perlu diharamkan. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat ulama ya. Titik. Wadafnuhu, dan adapun fardu kifayah juga untuk menguburkan jenazah atau menguburkan mayit fi hufratin, dalam suatu lubang, yang mana lubang tersebut tamna'u, bisa mencegah, ba'da tomiha, sesudah menimbunnya, menimbun jenazah tadi, mencegah dari roihatan, akan baunya jenazah, ai maksudnya zuhuroha, akan munculnya bau jenazah. Jadi syarat daripada penguburan jenazah dalam suatu lubang tersebut harus bisa menutupi atau menghalangi baunya jenazah keluar ya, jangan sampai muncul tuh bau jenazah kecium dari luar setelah ditimbun. Dan yang kedua, wasabuan, dari hewan buas, bukan cuma tidak kecium baunya jenazah, baunya mayit Bapak Ibu, tapi juga bisa aman dari hewan buas. Ai maksudnya nabasyahu, yang membongkarnya, laha, pada lubang jenazah tadi ya. Kalau zaman dulu kan banyak hewan liar, hewan buas ya, ular, macan, harimau, monyet ya. Kemudian kuburannya
gali. Nah, kita harus melindungi jenazah bukan cuman dari terciumnya bau dia, tapi juga dari binatang buas. Fayaqulu, lalu kemudian memakan al-mayyita, si mayit tadi. Jadi dia khawatirkan nanti ngebongkar tuh makam, ya terus mayitnya dimakan. Wah, itu bahaya, malah jadi fitnah itu. Ya. Wa kharaja, dan pengecualiannya bi hufratin, dengan lubang. Wad'uhu, yang mana meletakkan jenazah tadi di wajhil ardi, di atas permukaan tanah. Wa yubna, lalu kemudian dibangun alaihi, di atasnya, ma akan perkara, maksudnya bangunan, di tembok, di bata, yamna'u, yang bisa mencegahnya, dainika, akan bau mayat tadi. Haitsu lam yuta'adzira, yang sekiranya tidak menyulitkan, ya, al-hufru, penggalian lubang tersebut. Jadi boleh saja jenazah itu ditaruh di daerah yang banyak binatang buas, tapi kita harus menjaganya dengan cara membangun makam tersebut. Jadi ada mafhum mukhalafahnya, ya, ada hukum kebalikan. Berarti kalau ada suatu pekuburan, suatu makam yang mana nggak ada bahaya, nggak ada potensi binatang buas, justru hukumnya haram dibangun. Ya, jadi ini kebalikannya, ya. Jadi kalau hukum asal memang diperbolehkan jenazah itu kuburannya di pondasi, di bata kalau bahasa kita, ya, di kijing kalau orang Jawa bilang. Boleh, tapi dengan syarat kalau memang tempatnya, lahannya itu berbahaya bagi jenazah tersebut, ya, misalnya dari binatang buas. Nah, khawatirnya nanti dikeruk-keruk kemudian dimakan tuh jenazah, ibaratnya gitu. Tapi kalau nggak ada potensi seperti itu, kalau nggak ada resiko bahaya seperti itu, ya, aman saja, ya, maka justru hukumnya haram membangun bangunan di atas kuburan. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah, mazhab kita, ya, mazhab Syafi'i itu membagi dua. Untuk kuburan yang tanahnya tanah wakaf, maka itu hukumnya haram mutlak. Kalau seandainya ada makam dibangun di atas kuburan tersebut, jadi haramnya mutlak. Kalau tanahnya tanah wakaf, sebab itu tanah bukan punya dia, kok main bangun aja. Ya, resiko ketika kuburan dibangun, suatu makam dibikin kijing, dibikin pondasi, dibata, maka nanti nggak bisa lagi kita nanam orang di situ. Berarti orang tersebut sudah mengambil hak, maka hukumnya haram. Adapun untuk tanah pribadi, bukan tanah wakaf, memang tanah milik sendiri, hukumnya makruh. Ya, itu pun kalau seandainya ada hal-hal potensi-potensi yang bisa merusak makamnya si jenazah tadi. Ya, kalau kita buka kitab-kitab yang lebih tebal, sebetulnya bukan cuman masalah syubahun doang, bukan masalah dari binatang buas saja, tapi juga dari tangan-tangan jahil, tangan-tangan iseng yang suka ngambilin tanah kuburan, yang suka ngambilin kain kapan mayat. Tali pocong, kan ada tuh masyarakat yang seperti itu. Makanya itu pun diperbolehkan kalau tempatnya dibangun. Titik. Nah, memang man adapun orang mata yang dia mati bisa finatin, dengan menaiki perahu atau naik kapal laut. Ada orang naik kapal laut rombongan, ya. Di antaranya ada yang mati waktu uziro, dan kemudian sulit, ya, albiru untuk mendapatkan daratan di tengah-tengah laut, misalnya di benua Antartika, ya, lagi nyari ikan, kapal-kapal tongkang misalnya lagi nyari minyak bumi dan sebagainya, ya. Ada orang kok meninggal di situ, daratan jauh banget. Maka yang kayak begini jaza boleh, diperbolehkan ilqauhu, untuk melemparkan si mayit fil bahri, ke dalam lautan. Tapi dengan catatan wataskiluhu, dengan memberikan berat atau memberikan beban, ya, kepada si mayit tadi, liar suba, agar mayit tadi tenggelam. Wa ila, dan jika tidak, kalau enggak melakukan seperti itu, maka fala, tidak boleh. Jadi harus diberikan pemberat agar si jenazah tadi tenggelam ke dasar laut, gitu ya. Ini secara hukum. Cuman ya wallahu alam, apakah dipraktekin saya juga nggak paham, ya. Oh, zaman dulu kan kapalnya lama-lama. Tapi bisa juga kalau kapal-kapal pesiar gitu, ya, kapal-kapal nelayan yang gede-gede gitu, ya, atau kapal yang nyari sumber-sumber laut gitu, ya, bisa jadi seperti itu. Secara hukum diperbolehkan.
Cuman kalau dikubur di laut nggak bisa disekar ya, nggak bisa nyekar kita, jauhan. Wabita mana nikah, dan juga dengan larangan atau mencegah dari baunya ma akan perkara yang bisa mencegah ahaduhuma dari salah satu keduanya. Jadi kuburan itu harus bisa mencegah dua hal tadi ya, bukan cuman mencegah baunya tercium orang, tapi juga mencegah binatang buas untuk ngebongkar. Maka jika ada salah satu, maksudnya andai kata yang satu bisa dipenuhi, bau tidak tercium, tapi kok ada kemungkinan resiko untuk terbongkar itu makam, atau sebaliknya nggak ada resiko terbongkarnya tuh makam oleh binatang buas, tapi kok baunya tercium. Jadi salah satu ya, kainik tadat, maka ketika adanya pembongkaran sibaun si hewan buas, zalikal mahal akan tempat tersebut, al-kufro akan lubang dari kuburan tadi, an mautahu dari jenazah atau mayat-mayat yang ada di kuburan atau di pemakaman tersebut. Fayajibu, maka wajiblah, nah nih, binaul qabri, untuk membangun kuburan. Boleh dibangun tuh kalau seandainya dari dua perkara tadi ada yang gugur, ada yang nggak bisa dilakukan ya. Misalnya tadi binatang buas banyak gitu ya, nah maka diperbolehkan bihaitsu yamna'u husuliha, yang mana sekiranya bisa mencegah sampainya si hewan buas tadi atau mengambilnya hewan buas tadi ilaihi, terhadap si mayit atau si jenazah gitu. Jadi gampangnya ketika seseorang itu dikuburkan, aslinya memang tidak diperbolehkan kuburannya dibangun kecuali ada hajat-hajat tertentu. Salah satu hajatnya yaitu apabila terdapat kemungkinan resiko dibongkar sama binatang buas. Nah Bapak Ibu, orang zaman dulu itu rata-rata nguburin itu di atas gunung ya, makanya makam-makam wali itu, kiai-kiai itu biasanya di atas gunung, di atas bukit, jarang yang ada di daerah bawah. Sebab apa? Satu, untuk mencegah banjir, takut makamnya kebanjiran kalau di bawah ya. Terus yang kedua, menghindari tadi tangan-tangan jahil kalau berada di sekitaran penduduk gitu ya. Makam-makam kiai, makam-makam habaib, ulama, wali dan sebagainya banyak diincar sama orang. Makanya sama keluarganya, kalau bahasa kita kuncen ya, sama ahli warisnya kemudian ditutup, dibikin kijing misalnya, dibeton lah gitu ya, dibatak lah, ditutupin kelambu untuk menghindari hal-hal yang negatif dari orang-orang yang biasanya ngambil ilmu hitam misalnya gitu. Nah ini adat khusus untuk para ulama. Nabi juga dibeton Bapak Ibu ya, makam Nabi Muhammad itu beton ke bawah karena makamnya Nabi itu pernah pengen dicuri sama orang ya, tahun berapa gitu saya lupa ya. Itu jadi ada orang nginep di depan hotel Masjid Nabawi, gali terowongan dari bawah tuh, digali nih supaya tembus pas di makamnya Nabi. Jadi Nabi makamnya pengen dicolong. Makanya sama pemerintah Arab Saudi itu ya, makbarohnya Nabi, makomnya Nabi, ya roboh itu kemudian dibeton sekalian. Siapa yang bisa nembus coba tuh? Nah itu hal-hal seperti itu diperbolehkan ya, termasuk untuk ulama. Nah cuman kita ini, kalau orang Betawi bilang cegukan, orang-orang awam kayak gitu kadang-kadang cegukan. Orang-orang biasa ikut-ikutan di beton, ikut-ikutan di bata, ikut-ikutan di kijing. Lah kita mah siapa yang mau ngambil? Ya, tanah kuburan kita siapa yang mau ngambil? Orang lewat takut. Jangan disamain sama ulama. Ya. Makanya benar sebagian saudara-saudara kita dalam tanda kutip ya, yang nggak sepaham dengan kita, yang Ahlussunnah wal Jamaah, mereka keras, nggak boleh itu dibeton. Emang karena hukumnya emang nggak boleh. Ya. Kecuali tadi ada hal-hal yang memang berhubungan dengan uzur. Ya diantaranya tadi khawatirnya ada resiko pembongkaran oleh hewan buas. Atau tadi misalnya ada tangan-tangan jahil yang dikhawatirkan nanti bisa merusak makam. Misalnya makam perawan, kan ada juga tuh mitos tuh, talinya, pocongnya perawan ya segala macam ya, kain kafan segala macam. Nah takutnya dibongkar, nah, itu nggak apa-apa. Silakan dibeton, silakan dibata, nggak masalah. Kalau seandainya ada uzur dan nggak ada nungguin 100 hari, nungguin 1 tahun dikijing, nggak ada. Ya, cari kitab manapun tunggu dulu 1 tahun baru dikijing, nggak ada. Apalagi kalau itu
berada di pemakaman yang umum, di tanah wakaf, hukumnya haram. Jadi ya, ingat-ingat ya. Misalnya nanti masalah pemakaman kita sambung pertemuan berikutnya. Nah, dilihat Bapak Ibu lembarannya. Saya pengen